Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Surya Eka Priyatna. Saya berasal dari Teknik Informatika kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perancangan basis data dengan domain ibadah jenis-jenis ibadah muamalah. Nah, langkah pertama yaitu deskripsi sistem. Nah, di dalam deskripsi sistem ini saya akan menjelaskan bahwa ibadah apa sih itu ibadah muamalah? Ibadah muamalah itu adalah ibadah yang mendatangkan kebaikan dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perancangan basis data ini, data-data yang diolah itu ya karena ibadah muamalah itu banyak jenis-jenisnya, tidak mungkin dimasukkan semua. Jadi saya hanya akan mengambil data dari ibadah muamalah yaitu jual beli, utang piutang, zakat, dan juga data dari si penggunanya itu sendiri. Nah, tujuan dari sistem ini adalah bertujuan untuk memudahkan umat muslim dalam melakukan ibadah muamalah yang diperkenankan dalam Islam dan cara melaksanakannya dengan benar. Nah, selanjutnya langkah kedua. Nah, langkah kedua ini adalah mengidentifikasi entitas. Nah, dari sistem basis data ini saya menemukan ada 6 entitas yang akan dipakai, yaitu pengguna, pendapatan, aset, jual beli, utang piutang, dan yang terakhir itu entitas zakat. Nah, selanjutnya adalah merelasikan setiap entitas yang ada. Nah, setiap entitas yang ada memiliki relasi satu sama lain, di mana entitas aset dan juga penghasilan memiliki relasi one to many dengan tabel pengguna yang memiliki arti banyak sekali data aset dan juga data penghasilan yang terjadi di sana, tapi tabel aset atau data aset dan penghasilan itu hanya dimiliki oleh satu penggunanya. Selanjutnya tabel transaksi jual beli, dan ini tabel transaksi jual beli ini memiliki relasi one to many terhadap tabel pengguna. Sama seperti sebelumnya, banyak terjadinya transaksi jual beli, tapi transaksi jual beli ini hanya dapat dilakukan oleh satu pengguna. Selanjutnya tabel utang piutang. Nah, tabel utang piutang ini memiliki relasi one to many terhadap pengguna, di mana pengguna ini hanya bisa memiliki banyak utang dan piutang kepada orang lain, tapi khusus pada utang piutang itu hanya dimiliki oleh penggunanya itu sendiri. Yang terakhir adalah tabel zakat, memiliki relasi one to many terhadap tabel pengguna, di mana tabel pengguna ini bisa melakukan banyak zakat. Contohnya seperti zakat mal dan juga zakat fitrah. Tapi salah satu zakat itu hanya dimiliki oleh satu pengguna, tidak dimiliki oleh pengguna yang lain. Selanjutnya, langkah keempat yaitu melakukan aturan bisnis. Di sini adalah gambaran singkat atau gambaran sederhana bagaimana sih aturan bisnis atau relasi-relasi itu akan digambarkan. Nah, di sini ada penggambarannya di mana pengguna memiliki penghasilan dan aset, di mana aset dan penghasilan memiliki relasi many to one terhadap pengguna. Begitupun pengguna melakukan transaksi baik transaksi zakat, jual beli, dan juga utang piutang. Nah, transaksi ini memiliki relasi many to one terhadap pengguna. Selanjutnya, melakukan normalisasi. Nah, berkebetulan dengan hubungan dari atau relasi entitas dengan entitas ini one to many, maka tidak ada relasi many to many, maka tidak ada proses normalisasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu membuat ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, di sini saya buatkan ERD-nya di mana pengguna memiliki aset dan juga penghasilan, dan juga pengguna melakukan transaksi jual beli, zakat, dan juga hutang piutang. Nah, selanjutnya adalah pembuatan ERD yang lengkap dengan atributnya. Nah, kita lihat di tabel aset. Di aset itu memiliki atribut ID aset, ID pengguna, nama aset, nilai aset, dan juga jenis aset yang dimiliki. Nah, primary key yang diambil yaitu ID aset. Dan selanjutnya ke entitas penghasilan. Entitas penghasilan memiliki ID penghasilan, IDP, sumber, jumlah, dan juga tanggal, di mana primary key yang diambil yaitu ID penghasilan. Selanjutnya entitas pengguna. Di dalam pengguna terhadap atribut IDP, nomor telepon pengguna, nama pengguna, dan juga alamat pengguna. Selanjutnya ke entitas jual beli. Dan entitas jual beli terhadap ID jual beli, ID pengguna, jenis transaksi, nama barang, jumlah barang, tanggal transaksinya, harga barangnya berapa, dan juga total harga dari transaksi yang dilakukan. Selanjutnya adalah entitas zakat. Nah, di entitas zakat ini terdapat atribut ID zakat, ID pengguna, jenis zakatnya apa, jumlah zakat, dan juga tanggalnya. Selanjutnya entitas utang piutang.
Nah, utang piutang ini memiliki atribut ID utang piutang, IDP, status utang piutangnya, ada pengutang atau peminjam, tanggalnya berapa, peran pengguna itu sebagai apa, dan juga jumlahnya berapa. Selanjutnya langkah nomor 8 yaitu membuat struktur tabel dari entitas-entitas yang sudah dibuat di sebelumnya. Nah, struktur tabel pertama yaitu pengguna, di mana pengguna ada IDP dengan data type number, size integer, dan sebagai primary key di tabel pengguna. Ada nama, memiliki data type short text, memiliki size 30. Alamat, memiliki data type short text, dan juga memiliki size 30. Langsung nomor telepon, memiliki data type short text dengan size 30. Selanjutnya dari tabel aset terdapat ID aset dan juga ID pengguna yang sama memiliki data type number, size integer. Tapi primary key di sini diambil yaitu ID aset. Nah, selanjutnya adalah nama aset, jenis aset memiliki data type yang sama yaitu short text dan memiliki size yang sama yaitu 30. Nah, nilai aset ini memiliki data type currency dengan size juga currency. Yang ketiga adalah penghasilan, di mana ID penghasilan dan ID pengguna menggunakan data type yang sama yaitu number dengan size integer, dan juga primary key yaitu dipegang oleh ID penghasilan. Dan sumber memiliki data type short text dengan size 30, jumlah memiliki data type currency, dan tanggal memiliki data type date and time. Lanjut ke tabel jual beli, di mana jual beli ada ID jual beli, data type-nya number, size-nya integer, dan sebagai primary key. ID pengguna sama seperti tabel-tabel sebelumnya, data type number dan size integer. Lalu jenis barang dan nama barang menggunakan data type short text, di mana jenis barang menggunakan size 10, jenis transaksi menggunakan size 10, dan nama barang menggunakan size 50. Harga barang itu menggunakan currency, jumlah barang menggunakan short text 50, total transaksi menggunakan currency, dan tanggal menggunakan date and time. Selanjutnya tabel utang piutang, di mana tabel IDUP dan juga IDP sama menggunakan data type number dengan size integer dan IDUP sebagai primary key. Nah, peran P pengumim atau pengutang dan peminjam itu sama menggunakan short text dan size 20 dan 30. Jumlah menggunakan currency, tanggal menggunakan data type date and time. Status utang piutang adalah menggunakan data type short text dan size 10. Selanjutnya zakat, di mana zakat memiliki ID zakat dan juga IDP sama-sama menggunakan data type number, size integer, dan juga description primary key. Jenis itu menggunakan data type short text dan size 20. Jumlah zakat yaitu menggunakan currency, tanggal menggunakan date and time. Selanjutnya adalah langkah membuat file database relationship-nya. Nah, dari semua struktur tabel yang sudah dibuat, kita masukkan ke dalam Microsoft Access dan kita buatkan relationship desainnya. Di mana relationship yang didapat adalah seperti yang sudah ada di sini, yang menghubung-hubungkan di mana IDP pada tabel aset, penghasilan, utang piutang, zakat, dan juga jual beli. Nah, selanjutnya itu ada record data dari setiap tabel. Jadi saya jelaskan secara singkat, di mana setiap tabel saya isikan data masing-masing 5, di mana yang pertama tabel aset. Tabel aset memiliki ID aset, IDP, dan juga nama aset, berupa rumah, motor, mobil, jenis asetnya apakah aset tetap, aset lancar atau tidak lancar, atau aset tidak tetap, nilai aset dan nilai asetnya berapa dalam currency rupiah. Selanjutnya adalah tabel pengguna, di mana di sini ada ID pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, dan juga nomor telepon pengguna. Selanjutnya adalah tabel jual beli, di mana ada ID jual beli, ID pengguna, jenis transaksinya apakah pembelian atau penjualan, nama barangnya apa, jumlah barangnya berapa, harga barang per piece-nya berapa, dan juga total transaksi dan tanggal dilakukannya transaksi itu tanggal berapa. Nah, selanjutnya ada tabel penghasilan, di mana tabel penghasilan terhadap ID penghasilan, ID pengguna, sumbernya dari mana, apakah gaji, apakah hasil usaha, apakah bonus, atau yang lainnya. Ada terdapat jumlah dan juga terdapat tanggalnya. Selanjutnya ada tabel zakat, di mana ada ID zakat, ID pengguna, jenis zakat yang dilakukan apakah zakat mal, zakat fitrah, atau jenis zakat yang lainnya. Lalu jumlah zakatnya itu berapa, dan juga tanggal transaksi zakatnya itu tanggal berapa. Selanjutnya adalah ID utang piutang. Di sini ada ID
Selanjutnya tabel utang piutang. Di sini ada ID utang piutang, ada ID pengguna, ada peran pengguna sebagai peminjam atau sebagai pengutang. Dan selanjutnya adalah data dari orang yang dipinjamkan atau orang yang dihutangkan. Selanjutnya adalah jumlahnya berapa yang dipinjamkan atau yang dihutangkan, tanggal akad utangnya berapa, tanggal berapa, dan juga statusnya apakah sudah lunas atau belum lunas. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.